Saya menjawab, ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah terhadap hamba? Kita ini hamba ya. Hamba Allah kita ya. Allah punya hak terhadap kita? Ya, Allah punya hak terhadap kita. Apa haknya sih? Haqqullah 'alal ibad ay ya'budu, yaitu mereka itu beribadah kepada Dia, kepada Allah ibadah. Sudah beribadah ya? Apa makna ibadah? Nah, banyak pertanyaan nih. Kita harus tahu ibadah itu apa. Apa definisi ibadah menurut Syekh Islam Ibn Taimiyah? Kullu ismun jami'. Ismun jami'. Apa itu ismun jami'? Sebuah nama untuk seluruhnya, mencakup untuk semua, apapun saja, satu nama untuk semuanya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Untuk tiap-tiap apapun saja yang dicinta dan diridho. Artinya itu sebuah nama yang mencakup apapun saja yang dicinta dan diridho. Paham itu? Definisi ini paham enggak? Apa arti definisi? Ta'rif, pengenalan. Ibadah itu apa? Bukan sholat, bukan puasa aja, bukan menikah aja ibadah itu. Menikah ibadah, haji ibadah. Tapi secara luas ibadah itu tidak cuma itu. Apa dia? Ismun jami'. Coba baca. Satu nama. Bisa? Sebuah nama untuk yang mencakup apapun saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, minal aqwali wal af'al. Ucapan-ucapan seperti zikir, baca Quran, berdoa, kata-kata baik, kata-kata nasihat, itu ibadah itu. Perbuatan sedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda tua, terutama kalau janda-janda muda tidak perlu banyak yang perhatikan itu, tapi diperhatikan juga tidak apa-apa. Janda muda ya. Kalau janda-janda peot yang sudah tua renta itu penting itu. Kalau yang muda-muda masih 20 itu masih banyak yang perhatikan itu. Tapi kalau yang tua sedikit. Nah, itu perbuatan yang dicintai Allah, itu menyantuni yatim piatu, menyantuni orang-orang terlantar, fakir miskin, orang kelaparan, itu ibadah. Kan banyak, luas ya. Itu baru perbuatan. Perkataan tadi banyak tadi, berdoa, menasihati orang, berceramah. Kata-kata pendamaian dua orang yang sengketa atau orang yang berperang kita damaikan dengan kata-kata kita, itu ibadah itu. Tidak cuma ngaji, ya, baca Quran, doa, bukan itu aja ibadah. Ismun jami', satu nama untuk seluruh apapun saja yang dicinta. Minal aqwali wal af'al, zahiratan wa batinah. Tidak cuma ucapan dan perkataan doang, tapi yang batin dan yang zahir juga. Batin, apa batin? Ibadah bentuknya batin apa? Hubbu fillah wa bughdu fillah. Ya, itu dalam hati dia. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Itu ibadah. Hubbu fillah wa bughdu fillah. Itu masalah batin itu. Cinta kan enggak nampak. Nampak cinta enggak? Khusyuk nampak enggak? Takut kepada Allah nampak enggak? Enggak nampak.
Itu batin, itu ibadah. Takut itu juga ibadah. Khusyuk kepada Allah dalam sholat itu ibadah. Benci kepada Israel. Tahu Israel? Ahlu bidah, Syiah, Rafidhah, ya, pengkhianat, koruptor juga, itu benci kita. Kata Allah apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran, hendaknya dia cegah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Tafsirnya itu pemerintah itu yang punya kuasa, ya. Pemerintah itu, biyadihi itu yang mempunyai kekuasaannya pemerintah. Ya ada tentara, ada aparatnya ya, ada polisi, ada wewenang dia di situ mencegah. Pemerintah tafsirnya itu, jangan semua orang itu, bukan orang baga itu yang mencegah itu. Orang yang mempunyai kekuasaan, punya wewenang, punya hak untuk RI 1, RI 2 lagi. Kalau tidak mampu mencegah, mungkin kita bukan siapa-siapa, kita ulama, bicara kita. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan karena nggak berkuasa, ya bicara itu dengan yang berwenang itu yang pertama kali adalah ulama, orang yang berilmu. Ya, tafsirnya itu ulama, itu orang yang berilmu ngomong. Nggak boleh diam, jadi setan bisu dia, ya kan? Kalau diam kita melihat kemungkaran, siapapun yang diam namanya setan akhras. Setan akhras. Ya, setan bisu. Kemudian kalau ada orang yang ngomong-ngomong dalam kemungkaran, dalam urusan mungkar aja ngomongnya, itu setan bicara. Kata Nabi ya, bukan kata kami ya. Ya. Al-kalam apa bicara? Khatib alal batil saitanu mantiq yantiqu. Saitanu mantiq, setan yang bicara. Sementara sukutu fil batili saitanu akhras. Diam, tidak ngomong dia, tidak dicegahnya dengan mulutnya, tidak diingatkan, itu kata Nabi syaitan akhras, setan bisu tuh. Jadi antum hati-hati, hanya orang berilmu yang bisa itu. Kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam. Ya. Kalau kita punya ilmu insya Allah aman. Orang ulama itu siapa? Siapa yang takut? Untuk apa kita takut? Tahu itu? Takut kepada Allah itu apa untungnya? Nahan nafsu anil hawa. Wa amma man khafa, surah apa itu? Wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafas. Adapun orang-orang yang takut akan keagungan, akan siksanya Allah, kebesaran, kehebatan Allah, takut dia, ya, kedudukan Allah dengan kemahahebatan Allah, dia apa? Dia mengagungkan dengan rasa takut, takjub. Kalau begitu dia, apa gunanya? Nahan nafsu dia. Wa nahan nafsa anil hawa. Surah apa itu? Coba kita tengok surah An-Nazi'at, tengok. Ada enggak An-Nazi'at itu? Ya. Kegunaan kita takut kepada Allah itu adalah biar kita bisa menahan hawa nafsu, nahan nafsa anil hawa. Itu bahasa Arab itu, bahasa Quran itu. Menahan nafsu anil hawa, kan enggak ya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah kemudian bersegera untuk menahan hawa. Entah hawa nafsu seknya, hawa ingin menyimpang, hawa ingin kaya tanpa hak. Koruptor kan kaya tanpa hak itu, mencuri bukan hak dia. Nah, dia takut ditahannya hawa untuk mencuri, hawa untuk menipu. Itu gunanya orang takut. Siapa orang yang takut? Tahu ente orang takut itu siapa?
dalam surat Fatir itu. Dalam surah An-Nazi'at itu orang yang takut ditahannya hawa nafsunya. Kemudian dikasih hadiah oleh Allah surga apa? Surga Jannatul Ma'wa. Iya enggak? Betul apa betul? Betul. Jadi nahan nafsu, menahan nafsu anil hawa, itu bahasa Arab enggak? Bahasa Nazi'at enggak? Coba antum baca. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Wa nahan nafsu, menahan nafsu artinya. Orang yang takutlah yang bisa menahan menahan nafsu. Orang enggak takut, labrak terus, hati gate. Apa hati gate? Halal haram hantam terus gas, ya. Betul enggak? Antum semangat sikit. Ini agama Allah ini. Ya. Jangan ngantuk-ngantuk terus. Sesekali bolehlah ngantuk, tiap hari jangan. Enggak berhasil nanti proyek besar ini. Ini proyek besar ini. Apa proyeknya? Proyek masuk surga. Tahu antum orang yang beruntung siapa beruntung? Faqad faza manil faiz. Kemarin ada ya? Siapa orang yang beruntung? Menurut Ali Imran 185 apa ya? Masih ingat ente? Manil faiz faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Kita selesaikan yang tadi. Untuk apa kita takut kepada Allah? Agar kita menahan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya apa hadiah bagi orang takut yang menahan nafsunya? Dia masuk surga apa? Jannatul surga ma'wa. Iya enggak? Jelas manfaat takut sama Allah. Sekarang yang takut ini siapa lagi? Ya, kalau surga itu itulah orang yang beruntung. Orang masuk surga, orang yang takut kepada Allah, kemudian masuk surga, faqad faz. Surah Al-Imran ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa, nyawa, setiap orang yang punya nyawa, kullu nafs, setiap yang bernapas berarti hidup, setiap yang hidup dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti akan merasa mati. Mati ini enggak enak, Yung. Enak enggak mati? Bagaimana kata Nabi? Sakaratul maut itu sakarat itu mabuk artinya. Kata Nabi 600 kali bacokan pedang. Ada lagi riwayat seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Manusia dikuliti hidup-hidup. Kemudian ada lagi dalam riwayat seperti sebongkah rantai tali-tali yang besi itu, pagar besi tau, rantai kawat-kawat yang ada gulungan besi, kawat berduri, ya, kawat yang berduri-duri itu digulung, kemudian dipaksa masuk ke dalam perutnya, disuruh makan, dipaksa masuk, kemudian ditarik kuat-kuat. Ya, dia rantai pakai gulungan, pakai besi-besian. Ya. Ada yang ya namanya kawat berduri, ada durinya, digulung, dipaksa masuk, kemudian ditarik lagi keluar. Kayak gitu rasanya mati, keluarnya nyawa. Dalam sebuah riwayat. Begitu. Jadi setiap yang kayak kita ini akan merasakan kayak gitu. Zaikatul maut.
parah maut itu, keluarnya nyawa. Kemudian wa innama tuwaffawun, hanya saja disempurnakan pahala ibadah ini. Kita kan beribadah, sholat, sedekah, berbuat baik, apalagi puasa, belajar ngaji, itu kan ibadah ini. Ini disempurnakan balasannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat disempurnakan pahala amalanmu di dunia. Faman zuhziha, siapa yang dijauhkan dari anin nari, zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, kemudian diselamatkan dari api, dimasukkan ke surga, ya, faqad faza, itulah yang beruntung itu. Bukan orang kaya hebat banyak satu dunia isi emasnya, bukan itu, tapi zuhziha anin nar udkhilal jannah, itulah yang beruntung. Ya. Siapa orang alim? Tahu ente ulama itu siapa? Innama yakhshallahu min ibadihi, hanya saja orang yang takut kepada Allah siapa? Masih ingat ente? Surat Fatir coba tengok. Coba surat Fatir. Ada enggak situ? Fatir itu surat 35 atau 36, ayat 35 atau 34. 36 Yasin. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, hanya saja yang takut di kalangan hamba-hamba Allah itu ulama. Ada dikatakan yang takut itu, yang bisa masuk jannatul ma'wa itu adalah ulama. Ya tak? Innama yakhshallah min ibadih al-ulama. Jadi kalau antum mau takut, mau jadi ulama, mau takut harus jadi ulama. Kalau mau jadi ulama harus banyak ilmu. Kalau banyak ilmu harus banyak hafalan. Kalau nggak ada hafalan berarti nggak ada ilmu. Kalau nggak ada ilmunya berarti dia nggak bisa jadi ulama. Kalau nggak bisa dia jadi ulama, dia nggak akan takut kepada Allah. Hanya di H3T dia. H3 halal haram hantam terus, karena dia nggak takut, nggak tahu dia ini halal, nggak tahu dia haram, ya hantam lah, labrak terus. Paham itu ya? Orang yang takutlah yang bisa menahan hawa nafsu. Orang yang tidak takut dilabrak semua, apapun dilabrak. Betul apa betul? Betul. Pasti. Kalau kita nggak ulama, kita nggak takut. Kalau kita nggak takut, kita nggak bisa menahan hawa nafsu. Kalau nggak bisa menahan hawa nafsu, berarti kita nggak bisa masuk jannah ma'wa. Ya. Kalau nggak masuk jannah ma'wa, berarti kita nggak beruntung, tapi buntung. Apapun namanya, kalau nggak masuk surga itu buntung itu. Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Berapa tempat di akhirat itu? Yang disuruh oleh Allah, wabtaghi fima atakallah, dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi, hendaklah kamu cari, ya. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Hendaklah kamu mencari apa-apa yang didatangkan kepadamu dari bentuk kampung di akhirat. Daral akhirah artinya kampung akhir. Apa isi kampung itu? Surga dan neraka. Antum cari apa nih? Mencari apa? Di kampung akhirat cari apa? Surga apa neraka? Surga lah. Bagaimana cara cari surga? Ya, kita mencari, berusaha lah. Caranya bagaimana? Biar dimudahkan masuk surga gimana? Caranya dalam surah Al-Lail. Ya. Apa bunyinya? Surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Ya. Adapun orang yang menunaikan hak-hak, a'ta itu menunaikan itu. Menunaikan hak Allah, ya. Menunaikan kewajibannya,
ya, menunaikan kewajiban syariat, ya, mematuhi, mengibadahi, memberikan hak Allah tadi, menunaikan hak Allah, wattaqwa, dan bertakwa dia. Apa arti takwa? Anta'mala li ta'atil la ala nurin min Allah tarju sawaballah wa antatraku maksiatillah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Itu takwa. Engkau beramal untuk mentaati Allah, ya, syariat Allah ditaati dengan cara ada dalilnya, bicara di atas berdasarkan, berlandaskan dalil, dan tarju sawaballah, ikhlas mencari ridho Allah, pahala Allah, surga Allah. Kemudian kamu tinggalkan itu segala bentuk maksiat, durhaka, pembangkangan terhadap perintah. Itu kamu tinggalkan atas dasar nur minallah, cahaya petunjuk dalil dari Allah. Takhafu iqaballah. Takhaf, apa takhaf? Khafa yakhafu, yakhsha. Itu sama itu. Takut berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan takut polisi masuk sel, masuk polres, ya. Tapi takhafu iqaballah. Kalau kita meninggalkan maksiat karena takut kepada polisi, takut kepada satpam, takut kepada bodyguard, itu percuma itu. Takut itu dengan Allah, baru dapat pahala Allah. Takut karena melanggar perintah Allah, takut kita. Itu baru oke, ya. Itu arti takwa. Bagaimana, cukup? Cukup? Ya. Jadi antum harus jadi ulama. Kalau jadi ulama antum jadi takut kepada Allah. Orang tanda-tanda orang ulama itu apa? Banyak hafal, banyak hafalannya, jangan banyak lupanya. DLL dan lupa lagi jangan. Harusnya JJL, jangan lupa lagi. JLL, bukan DLL dan lupa lagi, tapi JLL, jangan lupa lagi ilmu ini. Kalau ilmu dilupakan, itu namanya berpaling dari ilmu namanya. Nanti ditanya oleh Allah nanti disempitkan hidup di dunia, kemudian dibutakan kita di akhirat. Ada dalil kemarin, ya? Surat apa itu? Surat Toha. Wa man a'rada an zikri, 124 enggak salah, ya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran dan Sunnah, zikri itu, zikir adalah Quran artinya. Inna nahnu nazzalna zikra, ya. Zikra itu Quran. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaga Quran. Jadi siapa yang berpaling dari apa tadi? Dari peringatan Allah, dari Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyah. Dia akan dihidupkan dia, ma'isyahnya, hidupnya dongka. Dongka apa? Sempit. Disempitkan, walaupun rumahnya besar, sempit ganti. Merasa sempit hatinya. Tapi kalau orang yang dilapangkan Allah dadanya, walaupun dia di gubuk reok, ya di kios-kios saja, ya, 1 kali 2 meter atau 2 kali 2 meter aja, pasti merasa lapang dia, karena hatinya dilapangkan. Jadi ma'isyatan dongka itu walaupun rumahnya besar, tapi hatinya rasa sumpek, karena Allah tidak lapangkan dadanya menerima Islam. Fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat nanti dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta di akhirat. Baru sekali ke akhirat buta pula lagi. Di rumah aja buta nggak enak, apalagi di akhirat. Baru masuk udah buta. Protes dia. Ayat selanjutnya, qala rabbi, wahai Allah, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan, kumpulkan kami dalam buta ini?
Waqad kuntu basira. Padahal kami dulu melihat. Saya dulu melihat, enggak buta begini, tapi kau sekarang buta. Dijawab oleh Allah, Pak. Masih ingat antum? Qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa kadzalika, wa kadza apa fakadza? Wa kadza ya, wa kadzalikal yaum wa kadzalika atatska. Demikian itu disebabkan ataska ayatuna. Kami telah mendatangkan ayat-ayat kami kepadamu. Al-Quran turun kepadamu. Ada Al-Quran, ada gurunya juga membacakan. Ya, ataska ayatuna fanasitaha. Kamu lupakan aja. Nak kamu hafal, kamu lupa-lupa. JLL. Ya, dan lupa lagi DLL. Harusnya JLL lah. Jangan lupa. Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kami akan melupakan kamu karena kamu melupakan ayat kami ketika datang di dunia. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang azan.